Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi netizen keluarga Miftahul Ulum atau yang senang dengan Miftahul Ulum yang mengunjungi website kita. Pagi hari ini ketepatan tanggal 28 Mei, harinya hari Selasa, kami bertiga ini kumpul. Sebetulnya kami bertiga mewakili dari masing-masing kepala madrasah yang ada di Yayasan Miftahul Ulum. Sebetulnya masih ada dua lagi yang perempuan, yaitu kepala madrasah Raudatul Atfal, kemudian KB kelompok bermain. Yang kelompok bermain ada Bu Anis Khotimah, kemudian yang di RA ada Bu Mufidatur Rohmah, kemudian yang di sebelah kanan saya ada Pak Farid Wahyudi. Panggilannya apa? Sapaan akrabnya apa? Farid. Yang sebelah kiri saya ada Bapak Muhammad Sohib selaku Kepala Madrasah Sanawiyah dan saya sendiri selaku Kepala Madrasah Aliyah. Demikian 5 jenjang pendidikan formal yang ada di yayasan kami Miftahul Ulum, Desa Sitiaji, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini kami berdoa semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah, sebagai abdi bangsa, abdi negara, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita berusaha sekuat tenaga, diantaranya juga mempublikasikan hasil karya siswa melalui media podcast ini. Harapannya seperti itu. Hari ini kita akan berbincang-bincang yang nanti saling sambung berkenaan dengan yayasan kami. Mungkin bisa diawali dari Bapak Muhammad Sohib. Monggo, Pak. Atau dari MI dulu? Saya. Ya, ini pertimbangannya dimulai dari yang tua dulu. Dari tua usia, bukan tua usia. Lembaganya bukan. Gitu, ya. Terima kasih kami sampaikan. Mungkin kita awali dari apa ya? Apa Pak Yudi? Ya, obrolan yang Obrolan ringan-ringan terkait dengan kelembagaan masing-masing. Mungkin bisa dari MI sekilas mengenai bagaimana keadaan siswanya, berapa, kondisi fisiknya, bangunannya bagaimana, ya. Mungkin bisa dimulai dari itu. Oh iya, silakan Pak Yudi. Ya, jadi begini, untuk dari jenjang MI, kita semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ada total siswa kita 105. Alhamdulillah 105 terbagi jadi 6 rombel. Itu adalah siswa dari Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan jenjang di bawah MTS, Aliyah dan Aliyahnya, untuk Madrasah Aliyahnya. Nah, terkait dengan bangunan fisik kami, memang kami sangat sekali membutuhkan sebenarnya uluran-uluran tangan atau pihak-pihak ketiga yang mempunyai dana lebih, mempunyai etikat untuk menginfakkan sebagian hartanya, sebagian harta bendanya di lembaga kami, karena secara sarana dan prasarana memang belum menjangkau semuanya, karena mungkin dari sekian banyak siswa baru ada 2 WC atau apa, jadi kekurangan masih banyak sebenarnya. Mungkin sekelas itu yang bisa saya sampaikan dulu, nanti kita nyambung berikutnya. Oke, kami lanjut langsung untuk jenjang yang MTS. Bahwa untuk MTS terkait siswa itu saat ini ada 116 siswa dengan rincian kelas 7 itu 40 siswa, kelas 8 39 siswa, dan kelas 9 itu 37 siswa. Jadi total 116 siswa. Alhamdulillah perkembangannya menurut kami sudah sesuai harapan kami, karena jumlah rombel yang ada memang baru 3 rombel. Ini kalau sesuai aturan tentu ada kelas yang jumlah siswanya agak melebihi, ya, harusnya 32, ada yang 40 tadi, kelas 7 jadi 40. Kemudian terkait sarana prasarana, alhamdulillah di ruang kelas masing-masing sudah dilengkapi
TV Android, kemudian pembangunan juga baru saja selesai kemarin. Alhamdulillah sudah, menurut kami sudah representatif lah, termasuk dari jumlah kamar mandi atau WC yang ada juga sudah ada 4, sehingga untuk kebutuhan anak-anak kami kira cukup. Kemudian dari Bapak Ibu guru dan tamu juga ada kamar mandinya sendiri. Sementara itu terkait dengan jumlah siswa dan fasilitas yang ada, monggo dilanjut Aliyah dulu, nanti nyambung ya, nyambung, nyantai nyambung. Nyambung. Ya, kalau madrasah Aliyah tidak jauh dengan madrasah Sanawiyah ya, karena usianya yang sudah besar, kemudian sumber siswanya dari berbagai macam jenjang atau berbagai macam sekolah dasar menengah. Jumlah siswanya 109 siswa, terdiri dari 4 rombel, karena yang kelas 11 itu 2 rombel, sehingga 4 rombel. Untuk perkembangannya, kami sangat merasakan bahwasanya siswa-siswi yang sudah di jenjang Aliyah ini memang harus membutuhkan penanganan yang lebih, perhatian yang lebih, karena mereka sudah menginjak usia remaja, dan bahkan ada yang sudah memasuki usia-usia di mana mereka itu sudah mempunyai KTP gitu. Artinya mereka sudah berusia 17 tahun ke atas. Yang kelas 12 ya? Yang kelas 11 juga ada ya. Sehingga kami mengharapkan Bapak Ibu gurunya juga proaktif, membedakanlah dalam menangani siswa yang masih usia belia dan anak-anak yang usia remaja. Artinya mereka harus bisa fleksibel. Ya, kami menyadari guru-guru kami ya masih muda-muda, sehingga sambil jalan kita sambil belajar. Kemudian untuk sarana prasarana ya hendaknya lah kami berharap kepada semua Bapak Ibu kepala madrasah yang ada di Miftahul Ulum, terutama motivasi bagi saya sendiri selalu mempunyai cita-cita, karena cita-cita itu sebagian daripada harapan kita kepada Allah, dan cita-cita merupakan doa ya. Sebagaimana di dalam wise word kata mutiara itu, when there is a will there is a way. Kata bijak. Di mana ya, di mana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Manjada wajada. Ya, itu manjada wajada. Ya, kalau saya bahasa Inggris, dia bahasa Arab. Ya. Saya bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Saya bahasa isyarat aja. Artinya apa? Ya itulah harapan saya ya, motivasi saya sendiri. Tapi tentunya cita-cita itu harus menyesuaikan dengan kemampuan. Iya. SDM, SDA, dan SDU. Oke. Sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya uang. Itu juga menunjang. Ya, itu menunjang. Artinya kita harus tahu diri. Berapa kemampuan kita, sejauh mana kita melangkah. Ya, ini saya harapkan. Kenapa? Karena kalau bukan kepala madrasah yang memikirkan, guru-guru nggak mungkin juga ikut memikirkan. Mereka hanya mau ngajar sesuai dengan jadwal dan tugasnya, itu kita selaku kepala madrasah sudah sangat terbantu. Wis seneng. Ya wis seneng. Belum ngulang, aktif, terus disiplin, dikongkon gelem. Wis seneng. Seneng ya. Untuk yang lain-lain serahkan ke kepala madrasah. Ya. Termasuk cari pinjaman uang ketika nggak ada uang. Sekali. Ketika wayahe HR, ketika waktu HR, ada kegiatan yang lain, kita harus bisa memutar otak untuk bagaimana dapat dana. Oleh karena itu, saya harap kepala madrasah ya, kalaupun ada jam ngajar silakan, tapi jangan melebihi dari 2 jam pelajaran. Ya, karena selain edukator, pendidik, kepala madrasah juga mempunyai status sebagai manajer. Artinya semuanya itu harus dimanage, diatur oleh kepala madrasah. Mulai hal yang kecil termasuk menyalakan sanyo, isi torrent. Iya, itu saya lakukan, ini sudah saya lakukan ya. Menjaga kebersihan, ya ini semuanya tanggung jawab kepala madrasah, ya gitulah. Nah, dari kompetensi aja yang dimiliki guru sama kepala itu sudah berbeda. Iya. Ingat nggak? Kalau guru hanya berapa kompetensi yang harus dimiliki? Hanya 4. Tapi kepala madrasah 6. Tidak cukup. 5. Ada 5. Apa saja? Yang saya ingat itu kewirausahaan. Kewirausahaan terakhir itu. Karena memang itu yang urgent sekali. Ketika dana bos sudah menipis atau habis, maka kompetensi kewirausahaan seorang kepala madrasah diuji. Bagaimana dia bisa mengembangkan
jiwa kewirausahaannya menciptakan lapangan kerja, atau bahasa kasare nek menciptakan lapangan kerja sulit yo mencari dana pinjaman itu. Karena juga kita juga memikirkan kesejahteraan guru kita yang gajinya hanya berapa toh. Kalau kita pending sampai 3 bulan ya kasihan mereka. Kita harus bisa memutar otak. Jadi imajinasi kewirausahaan kita harus itu yang harus kita mainkan. Untuk yang lain-lain manajerial itu kan kita bisa dibantu, misalkan untuk apa administrasi, ada waka kurikulum itu kita juga TU. Nah, tapi sesibuk itu pun harus ada waktu-waktu di mana kita harus santai. Betul. Harus santai, sehingga kita sering ngumpul, sering ketemu. Bahkan kita punya grup. Nah, punya grup itu yang kita namanya itu sempat apa itu? Diskusi panjang dan lebar. Perdebatan yang seru. Dari mana ide itu muncul, nama gabungan dari kita ya. Saya punya ide dibantai oleh Kepala MI, Kepala MI punya ide dibantai. Nah, kemarin sudah difatihai. Saya nggak pernah bantai, saya diam, hanya amin saja. Nanti kalau sulit-sulit bagian saya biasanya. Nah, itu sempat ada yang difatihai nama sadis itu. Sadis. Kalau mau tahu sadis itu apa? SYADISH. Sadis itu maksud kami yang punya ide yang akhir-akhirnya ditolak ini, padahal dulu sudah di ACC. Sadis SY itu Syaihu, itu menunjukkan kepala aliyahnya itu Pak Syaihu. Kemudian D-nya itu kepala MI-nya Pak Farid Wahyudi. Jadi D-nya itu. Kemudian saya yang terakhir nggak apa-apa, yang tua yang terakhir. SH-nya itu Sohib itu. Nah, itu udah di dok ACC tadi pagi itu dirubah oleh Kepala MI. Jenjang yang paling rendah tapi mampu merubah menjadi SYS. Apa tadi SYS itu? SYS juga inisial dari nama kita bertiga. Sebetulnya. Akhirnya mempunyai kepanjangan sebuah kalimat ya, akhirnya menjadi share your success. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi karena kita menganggap artinya awak dewi ini sudah menganggap sukses, jadi sukses jangan dimiliki kita sendiri. Di-share kita harus berbagi. Berbagi kesuksesan kepada orang lain. Dan itu tidak harus pada diri kita, pada setiap orang yang merasa punya kemampuan dianggap lebih ya, ayolah kita berbagi gitu ya. Ya, terutama basic kita di lembaga ya, kesuksesan kita harus kita bagi kepada siswa-siswi kita. Sambil minum nggak apa ya? Emang minum. Meskipun sudah habis ini. Iya, betul. Meskipun sudah habis ini. Enggak tahu, nanti diisi ulang. Jadi artinya kesuksesan kita jangan dimiliki kita sendiri, harus kita bagi di sekitar kita. Lah sekitar kita karena kita basicnya di lembaga ya, pada siswa-siswa. Ada beberapa siswa yang memang butuh perlakuan khusus atau apa, penanganan khusus, keringanan khusus masalah pembayaran juga. Kita harus bisa membaca situasi dari siswa anak didik kita. Itu juga sebetulnya kalau dikorelasikan dengan hadis juga ada itu, membagi kemanfaatan itu khairun nas. Sebentar, korelasi itu paham nggak? Korelasi itu enggak. Itu loh buat apa itu? Itu solasi. Itu solasi. Saya kira itu. Apa korelasi? Korelasi itu hubungan timbal balik. Itu ada khairun nas anfa'um linnas. Itu hadis yang pendek tapi sebetulnya mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Jangan sampai hidup kita ini tidak bermanfaat bagi orang lain, dan itu tertera pada moto kita SYS tadi itu. Share your success. Nah, gitu. Jadi kesuksesan kita harus kita bagi dengan orang lain. Apapun kesuksesan atau keberhasilan kita ya. Jangan pelit untuk berbagi ilmu. Apa cukup sampai di sini dulu bincang-bincang kita hari ini? Kita sambung Saya besok. ada acara ya. Kita sambung besok enggak apa-apa. Ada acara rapat panitia PAT atau SAT yang kalau saya juga ada acara tim sukses untuk pilkada ini. Hati-hati ya. Jangan karena pilihan kita menjadikan kita akan menanyakan SYS-nya bukan. Nah, permasalahannya pilkadanya yang calonnya belum ada, makanya saya tim suksesnya itu. Kalau sudah ada saya enggak. Pesan kita di sini mudah-mudahan siapapun pilihan kita jangan menjadikan perpecahan itu pada siapapun, karena pada akhirnya nanti siapapun yang jadi juga harus kita akui itulah pemimpin kita. Ya, betul. Itu ya bupati kita. Monggo silakan ditutup. Yang tutup siapa ini? Saya buka siapa? Oke. Demikian perbincangan kami, entah itu bermanfaat atau tidak, yang penting itu perbincangan.
Tapi saya kira ini bisa menambah keakraban kita, kerukunan kita yang selama ini mungkin belum sempat terekspos tahunnya harinya dari status-status. Ketahuilah bahwasanya foto itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.